Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sumbawa, CGP Angkatan 6 Kabupaten Sumbawa akan melakukan demonstrasi kontekstual tentang keterampilan kucing. Pada kasus pertama ini, saya Tendriwati sebagai observer, kemudian saya Ibu Sridayati sebagai coach. Dan saya Nani Sumarni sebagai kucing. Baiklah, kami akan melakukan coaching. Assalamualaikum Ibu Tendri. Waalaikumsalam, apa kabarnya? Alhamdulillah, baik Bu. Begini Ibu, saya boleh meminta waktu sedikit ya, karena saya akan melakukan coaching dengan rekan sejawat saya. Jadi saya mohon diberikan arahan dan saran terkait coaching yang akan saya lakukan nantinya. Baik. Saya ingin melihat pemahaman Ibu tentang keterampilan kucing sebelum Ibu melaksanakan coaching ini. Untuk melakukan coaching, seorang coach harus memiliki 3 kompetensi. Bisakah Ibu menyebutkan kompetensi tersebut? Baik, jadi 3 kompetensi yang seorang coach harus miliki adalah: 1, kehadiran penuh atau present. Kemudian yang kedua, mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga, memberikan pertanyaan berbobot. Ya, kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi yang kedua Bu, yaitu mendengarkan dengan aktif. Karena saya merasa belum bisa selalu mendengar dengan baik dan aktif. Misalnya rekan sejawat saya misalnya curhat tentang apapun ya, jadi saya kurang menyimak atau mendengar. Jadi ceritanya kayak kurang fokus seperti itu. Jadi dengan kompetensi ini saya ingin mengembangkannya lebih lagi. Apa alasan Ibu ingin mengembangkannya? Karena ya tadi saya ingin melihat diri saya itu sebagai pendengar yang aktif dan baik. Dan saya juga pengen lebih menyimak apa yang mereka sampaikan, bukan saya yang aktif atau banyak berbicara. Luar biasa. Dalam memberikan pertanyaan nantinya kepada coach, tentunya seorang coach harus bisa memahami semua kompetensi kucing dan alur tahapan tirta. Bisakah Ibu menyebutkan alur tahapan tirta itu? Ya Bunda, jadi ada 4 tahapan alur tirta yang nantinya akan saya lakukan pada saat saya akan mengcoaching teman sejawat saya. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai oleh rekan saya nantinya. Kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik. Dengan Ibu mengetahui semua kompetensi dalam melakukan coaching, saya rasa Ibu sudah siap melakukan coaching dengan rekan sejawat Ibu. Silakan Ibu memulai coachingnya. Terima kasih Ibu. Baik, kita mulai. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nani. Ya Allah, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Sri. Sebaliknya gimana dengan Bu Sri? Alhamdulillah. Apakah sehat? Sehat, alhamdulillah. Gimana Bunda? Maaf ya tadi saya enggak jawab chatnya ya. Karena saya tadi ada keperluan. Ya, gimana Iya. Ibu? Apa yang bisa saya bantu ini? Oh iya. Iya. Begini Bu Sri,
Saya ada sedikit kegalauan nih Bu Sri, Oh, tapi yang terpikir langsung ke Bu Sri. Masya Allah. Semoga saja saya bisa menemukan solusi nanti dengan saya berbagi cerita dengan Bu Sri. Ya. Baik, silakan Ibu. Jadi apa yang ingin diceritakan? Bisa saya berbagi cerita sedikit Bu Sri? Boleh, silakan. Ya, baik. Eh, Iya ya. Di sini setiap hari Rabu, Bu Sri, saya punya jam mengajar pelajaran. Kebetulan saya kan guru bahasa Indonesia, mengajar kelas 7A di jam ke-34, yang mana sebelumnya adalah jam pelajaran olahraga. Oh, begitu. Dan di sini saya dapatkan sedikit masalah dengan adanya 2 orang siswa saya yang hampir selalu masuk terlambat di jam pelajaran saya. Itu masalahnya Bu Sri. Oh, seperti itu. Jadi ada apa namanya anak ibu yang masih terlambat ya masuk dalam kelas. Nah, apa yang membuat ibu merasa bahwa murid ibu belum disiplin dalam waktu ketika masuk ke dalam pelajarannya ibu? Saya mengira bahwa mereka melakukan ini ada unsur kelalaian, Bu Sri. Ada unsur kelalaian yang mana mereka ini sengaja berlama-lama di kantin maupun berlama-lama mengganti pakaian di kamar mandi. Mungkin seperti itu dugaan saya. Jadi, apa yang ingin ibu harapkan dari percakapan kita ini nantinya? Begini, saya ingin kedua anak tersebut bisa lebih disiplin dengan waktu, bisa masuk kelas sesuai dengan jadwal pelajaran, tidak lagi datang atau masuk terlambat seperti biasa yang mereka lakukan selama ini. Kalau dari pengamatan ibu tadi terhadap muridnya ibu yang kurang disiplin waktu, ya, idealnya murid yang disiplin waktu menurut ibu itu seperti apa? Kalau menurut saya sih Bu Sri, idealnya seorang anak atau siswa Ya. eh, tahulah kapan dia harus sudah berada di dalam kelas. Mungkin dia sebelum guru masuk, dia itu sudah lebih awal ada di dalam kelas. Kalau bisa mereka yang menunggu gurunya, bukan sebaliknya guru yang mencari siswa. Mungkin apalagi di sini menurut dari guru penjelas, beliau sudah menyediakan waktu 10 sampai 15 menit untuk anak-anak ini mengganti pakaian maupun untuk makan minum. Seperti itu, Bu Sri. Oke, jadi idealnya yang diinginkan seperti itu ya. Nah, dari saya ingin lihat ya, Mbak, dari 1 sampai 10 ya skalanya. Kira-kira apa namanya disiplin yang ibu harapkan pada anak itu kira-kira berapa ya? Disiplinnya untuk saat ini maksudnya. Kira-kira berapa ya? Angka berapa kalau saat ini? Oke. Ya. Kalau diskalakan sih menurut saya berdua ini berada pada skala 6. Baik Bunda, jadi apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai lebih dari angka 6 tadi supaya bisa mencapai angka maksimal? Iya. Untuk meningkatkan skala dari angka 6 ke angka maksimal di atasnya, saya mungkin akan berusaha untuk menanamkan nilai-nilai positif Ya. tentang kedisiplinan terutama terhadap kedua
siswa yang bermasalah tadi, Bu Sri. Mungkin seperti itu. Baik, terus ada ide nggak ya supaya atau gagasan supaya apa namanya apa yang ibu harapkan itu dari kedisiplinan anak-anak tadi? Ada nggak? Untuk ide, saya apa ya? Saya akan oh iya terpikirkan nih Bu Sri. Untuk ide atau gagasannya, saya akan berusaha untuk mengajak mereka mungkin meninjau kembali tentang keyakinan kelas yang pernah kita sepakati di awal-awal pertemuan. Mungkin itu yang bisa saya lakukan. Baik, luar biasa ya. Mesti adanya satu keyakinan kelas ya yang perlu diterapkan. Ibu. Siapa yang akan Ibu libatkan dalam hal ini? Iya, memang selama ini saya belum melibatkan siapapun dalam menangani masalah kedua anak ini. Jadi untuk kedepannya saya akan melibatkan wali kelas. Saya akan berusaha untuk berkoordinasi dengan wali kelas untuk melakukan pembinaan. Kemudian juga berkoordinasi dengan guru BK karena ini sudah yang kesekian kalinya. Ya. Jadi saya akan melakukan koordinasi dengan beliau. Ya. Kemudian juga mungkin saya bisa juga menghubungi orang tua dari siswa jika tidak ada perubahan juga. Baik, oke. Nah, terus kapan ini rencananya mau direalisasikan? Untuk pelaksanaannya berhubung sekarang sudah menjelang berakhirnya semester ganjil ya Bu Sri, jadi tidak memungkinkan lagi untuk dalam waktu dekat ini saya lakukan. Oleh karena itu saya akan melakukannya nanti saat pertemuan berikutnya di semester genap. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Baik, luar biasa Ibu Nani, Masya Allah ya. Terus ini adalah pertanyaan terakhir ya. Jadi apa kesimpulan ya yang Ibu harapkan atau Ibu dapatkan ya pada percakapan kita di akhir ini? Oke. Kesimpulan yang saya peroleh dari kegiatan coaching kita hari ini Bu Sri, ya. Pertama dari masalah yang saya hadapi tadi terkait dengan 2 orang siswa yang sering masuk kelas terlambat di jam pelajaran bahasa Indonesia. Saya menemukan ide atau gagasan untuk mengajak mereka meninjau kembali keyakinan kelas yang sudah kita buat, yang sudah kita sepakati. Kemudian untuk melakukannya, saya akan melibatkan wali kelas untuk pembinaan, kemudian juga guru BK, dan juga orang tua. Dan saya akan mulai melakukannya nanti di saat awal pembelajaran semester kedua atau semester genap. Mungkin seperti itu kesimpulannya Bu Sri. Masya Allah, luar biasa ya. Alhamdulillah akhirnya ya. Tadi masalah yang iya, saya senang sekali Bu Sri sudah menemukan solusi dari masalah saya ini. Alhamdulillah ya, Ibu sendiri yang mencari solusinya sendiri ya, Masya Allah luar biasa. Baik, kalau begitu ya gimana ini? Kita sudahi saja ya Bu. Iya, saya ucapkan terima kasih banyak Ibu Sri sudah banyak membantu saya. Karena saya ada keperluan ya, maaf. Menyelesaikan kegalauan saya selama ini. Iya, Masya Allah luar biasa. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya Bu Sri. Iya, terima kasih untuk membantu saya menemukan solusi. Terima kasih. Sampai jumpa Bu Sri. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu Tendri. Ibu Tendri. Ya, Bu. Alhamdulillah saya sudah selesai melakukan kucing dengan Ibu Nani. Alhamdulillah. Iya. Kucingnya sudah dilaksanakan. Bagaimana perasaan Ibu tadi setelah melakukan kucing? Bangga, senang, bahagia ya, memiliki seorang kucing yang tadinya apa namanya ya ada permasalahan yang tidak bisa ada kegalauan ya, tapi alhamdulillah akhirnya dia bisa menjadi memberikan solusi apa yang dia inginkan dan dia harapkan ya. Jadi kucingnya bisa baik, sangat bangga sekali dengan Ya, baik. Ibu tadi ingin mengembangkan kompetensi menjadi pendengar aktif. ya. Bagaimana hasilnya pada kucing Ibu tadi? Hasilnya saya dapat, alhamdulillah ya, saya sudah aktif mendengar atau menyimak lebih banyak diskusi ya tadi ya, cerita yang berbicara dengan siapa gitu. Kemudian selain itu saya juga fokus dan komunikasi dengan pusat pada kucing. Itu yang saya dapatkan dari materi ini. Alhamdulillah. Jadi kucing kita bertiga untuk kasus pertama ini sudah kita laksanakan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasus kedua, saya Nani Sumarni sebagai observer. Saya Tendriwati sebagai coach. Dan saya Sri Dayati sebagai kucing. Baik, Bu Tendri, kali ini Ibu akan menjadi atau bertindak sebagai coach ya, Bu Tendri. Ya, Bu. Ya, jadi sebelum Ibu melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan seperti ini. Untuk melakukan coaching, seorang coach harus memiliki setidaknya 3 kompetensi. Nah, bisakah Bu Tendri menyebutkan ketiga kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang coach? 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh coach diantaranya kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Baik Bu Tendri, mantap sekali jawabannya. Dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan pada kompetensi pertanyaan berbobot, Bu. Oke, mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, apa alasan Ibu ingin mengembangkan kompetensi ini? Karena dengan memberikan pertanyaan berbobot, nantinya pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat menggali kompetensi yang dimiliki oleh coach, dapat memunculkan ide-ide baru dari coach untuk mengatasi masalahnya sendiri.
Kira-kira Oke, mantap, luar demikian dulu. biasa. Luar biasa Bu Tendri. Baik, pertanyaan selanjutnya, dalam mengajukan pertanyaan terhadap coach nantinya tentu saja seorang coach harus mengetahui semua kompetensi dan memahami 4 tahapan alur tirta. Nah, bisakah Ibu Tendri menyebutkan keempat tahapan alur tirta ini? Baik. Alur tahapan tirta itu yang pertama kita menentukan tujuan, dan tujuannya itu nanti ditentukan oleh coach kita. Kemudian yang kedua mengidentifikasi masalah. Kemudian yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Oke, Demikian Bu. baik, mantap sekali jawaban Bu Tendri. Karena Ibu sudah mengetahui semua kompetensi dan tahapan alur tirta dalam melakukan coaching, saya rasa Ibu sudah siap melakukan coaching dengan rekan sejawat Ibu. Silakan Bu Tendri. Terima kasih. Siap Bu, jadi saya akan melakukan coaching. Saya permisi dulu ya. Silakan. Assalamualaikum Ibu Tendri. Waalaikumsalam, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau Ibu Tendri sendiri gimana? Alhamdulillah baik, sehat selalu. Amin, amin, alhamdulillah. Gini Bu, saya mau minta waktunya sebentar nih, ceritanya saya mau apa namanya mau di coaching ini sama Ibu. Boleh Bu? Ya, boleh, sangat boleh. Nah, apa yang Ibu mau ceritakan ke saya? Iya. Saya punya masalah, yaitu saya sudah kewalahan membagi waktu saya dalam memeriksa hasil tugas murid saya, dan itu adalah merupakan masalah yang saya hadapi saat ini. Baik, apa yang membuat Ibu merasa bahwa Ibu masih belum bisa membagi waktu dalam mengoreksi hasil belajar siswanya? Kan sekolah saya sekarang sudah menerapkan full day. Jadi kita masuk sekolah itu jam 7, kemudian kita pulangnya jam 4 sore. Jadi memang butuh ekstra tenaga dalam mengemban tanggung jawab kita sebagai guru, ya, yaitu dalam mengoreksi tugas-tugas saya itu. Dan selain itu juga kita juga diberi beban tugas kan di sekolah, dan alhamdulillah ya, CGP ini saya juga dalam melaksanakan atau dalam mengerjakan tugas-tugas di LMS juga kan kita harus on time ya, seperti itu. Jadi saya merasakan keteteran sekali dalam memeriksa hasil tugas siswa saya. Jadi apa yang ingin Ibu Sri inginkan dalam percakapan kita kali ini? Saya sangat mengharapkan ya, saya memiliki waktu yang baik dalam memeriksa hasil tugas murid saya tanpa saya mengabaikan tugas-tugas yang lain. Baik. Kalau dari pengamatan Ibu tadi terkait belum bisanya membagi waktu dalam mengoreksi hasil belajar muridnya, idealnya seorang guru dalam satu tugas muridnya seperti apa? Ya idealnya ya pada saat mungkin setelah pembelajaran dia bisa menyelesaikan tugasnya itu, yaitu mengoreksi hasil kerja siswanya dengan bisa dilakukan dengan baik, seperti itu. Itu untuk semuanya. Jadi dia tahu bagaimana waktu-waktu yang dibutuhkan dalam bisa mengoreksi hasil tugas siswanya. Seperti itu Bunda idealnya. Menurut Ibu, dari skala 1 sampai 10,
berada di angka berapa ya terkait kinerja Ibu dalam memeriksa hasil tugas murid dengan baik? Saya merasa diri saya masih di angka 7 ya, karena tadi seperti yang saya katakan bahwa saya masih siswa, jadi saya belum bisa membagi waktu saya untuk bisa mengoreksi atau memeriksa tugas murid saya. Jadi saya berada pada angka 7. Apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai angka yang maksimal, yang lebih dari angka sebelumnya? Angka sebelumnya tadi di angka 7. Mungkin saya akan lebih kreatif merancang strategi model penilaian saya mungkin ya, dan tidak mesti harus selesai mengoreksi setelah pembelajaran pada hari itu. Jadi misalnya pada akhir kegiatan refleksi, mungkin saya bisa memberikan siswa saya dalam bentuk kuis ya. Memang tidak banyak sih soal yang saya berikan, akan tetapi saya memastikan bahwa siswa saya paham akan konsep materi yang saya berikan pada hari itu. Mungkin seperti itu, Bunda. Baik. Iya. Apakah ada ide lain selain yang Ibu sampaikan tadi? Karena saya sangat tertarik dengan masalah ini. Karena kita juga sebagian besar para guru menemukan fenomena yang sama dalam memeriksa hasil belajar murid kita ini. Mungkin saya akan menggunakan penilaian yang berdiferensiasi ya, seperti itu. Jadi dalam setiap penilaian itu, baik itu konten ataupun proses pada saat penilaian proses ketika mereka berdiskusi, dan saya akan menilai produknya ketika apa yang mereka hasilkan seperti itu. Jadi bentuk untuk penilaian diferensiasi itu yang biasanya akan dilakukan. Apa Bunda? Baik. Siapa yang Ibu libatkan? Mungkin yang bisa membantu saya itu adalah Ibu Rita ya, karena Ibu Rita itu adalah satu jenjang mengajar dengan saya kelas 7 dan 8. Jadi saya rasa beliau bisa membantu saya dalam memeriksa hasil tugas saya dengan baik. Baik. Kapan rencana itu bisa Ibu laksanakan? Insya Allah bulan depan ya realisasinya, karena ini kan kita masih di akhir semester, dan kita juga masih ulangan atau penilaian akhir semester. Jadi kayaknya untuk semester ini belum bisa, dan insya Allah mungkin bulan depan pada awal semester 2. Dari hasil percakapan kita kali ini, apa yang dapat Ibu simpulkan? Iya, sebelumnya tadi kan permasalahan yang terjadi pada saya belum bisa membagi waktu dengan baik dalam mengoreksi hasil belajar murid saya. Dan alhamdulillah saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya, yaitu saya akan kreatif lagi merancang model-model penilaian saya. Itu bisa menggunakan bentuk penilaian diferensiasi, baik konten, proses, dan penilaian produk. Dan juga saya akan melibatkan teman rekan kerja saya, yaitu Ibu Rita, yang akan membantu saya mencapainya angka yang ingin saya capai. Dan insya Allah nantinya saya akan menerapkan keinginan saya itu pada awal semester bulan depan. Mungkin seperti itu kesimpulan dapat saya peroleh dari percakapan ini. Baik, luar biasa. Ternyata Ibu sudah menemukan cara untuk mengatasi masalah Ibu dalam membagi waktu memeriksa hasil muridnya maupun waktu dalam belajar melaksanakan di LMS-nya itu. Demikian tadi hasil coaching kita. Terima kasih Bunda sudah membantu saya, karena saya sudah bisa menemukan solusi yang permasalahan yang terjadi pada murid saya. Assalamualaikum Bunda Isola.
Waalaikumsalam. Insya Allah kapanpun saya siap. Terima kasih. Ya, baik. Ibu Nani, saya sudah melaksanakan coaching dengan Ibu Sri. Oke, Bu Tendri. Bagaimana perasaan Bu Tendri setelah mempraktekkan menjadi seorang coach? Alhamdulillah, saya sangat bersyukur karena coaching hari ini berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan. Di mana coach saya sudah dapat menemukan cara terbaiknya dalam mengatasi permasalahannya. Karena dengan pertanyaan berbobot tadi, saya dapat memancing atau memunculkan ide-ide baru dari coach saya. Oke. Demikian, Bu. Baik, luar biasa Bu Tendri. Jadi bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching dengan Bu Sri tadi? Alhamdulillah, Bu. Saya sangat bersyukur sekali karena coaching hari ini berjalan lancar sekali seperti yang diharapkan. Di mana coach saya sudah dapat menemukan cara terbaiknya dalam mengatasi masalahnya sendiri. Demikian, Bu. Oke, good. Baik, tadi di awal-awal sebelum Ibu melakukan coaching, Bu Tendri tadi menyebutkan bahwa ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Bagaimana hasilnya, Ibu? Baik, alhamdulillah. Tadi saya cukup berhasil dalam melaksanakan kompetensi pertanyaan berbobot ini. Karena dengan pertanyaan berbobot itu tadi, coach saya dapat memunculkan ide-idenya untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian dengan pertanyaan yang berbobot itu juga dapat menggali kompetensi coach, dapat mendorong coach untuk sebuah aksi. Demikian, Bu. Iya. Baik, luar biasa sekali Bu Tendri hasil coachingnya hari ini. Semoga di kesempatan-kesempatan berikutnya Bu Tendri maupun Bu Sri juga bisa menerapkan teknik coaching ini untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sukses selalu Bu Tendri, Bu Sri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kasus 3, saya Sri Dayati menjadi observer atau pengamat, dan saya Nani Sumarni berperan sebagai coach. Dan saya Tendriwati berperan sebagai coach. Assalamualaikum Ibu Nani. Waalaikumsalam Bu Sri. Gimana kabar hari ini? Ibu sehat? Alhamdulillah sehat Bu Sri, kabar baik. Gimana ini? Apa yang saya bisa lakukan dan atau membantu Ibu Nani? Begini Bu Sri, saya hari ini ingin melakukan coaching terhadap teman saya Bu Tendri.
Kira-kira apa yang harus saya lakukan, Bu Sri? Oke. Jadi oke. Baik untuk melakukan coaching. Jadi seorang coach harus memiliki 3 kompetensi. Bisa Ibu sebutkan 3 kompetensi tersebut? Oke, 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence. Kemudian yang kedua, kompetensi menjadi pendengar aktif. Kemudian yang ketiga, kompetensi memberikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Bu Sri. Dari ketiga kompetensi coaching yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira apa yang kompetensi yang akan Ibu kembangkan? Ya, yang ingin saya kembangkan di sini adalah kompetensi kehadiran penuh atau presence. Iya, jadi kesadaran penuh ya. Baik, kemudian selain memiliki kompetensi, Ibu juga diharapkan ya bisa dalam melakukan coaching. Nantinya Ibu akan melakukan akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kan kepada si coach kan ya. Tentunya ada tahapan dari alur tirta yang Ibu gunakan. Nah, bisa Ibu jelaskan ke saya tahapan-tahapan seperti apa yang nantinya akan Ibu berikan kepada si coach nantinya? Oke, tahapan alur tirta yang dimaksud adalah yang pertama ada tujuan umum, yang mana tahap awal kedua pihak baik coach maupun coachee ini menyepakati tujuan pembicaraan. Kemudian yang kedua identifikasi, yang mana coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan, menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada. Dan yang ketiga, rencana aksi atau pengembangan ide ataupun mencari alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Dan yang terakhir, tanggung jawab. Yang mana di sini membuat komitmen atas hasil yang dicapai untuk langkah selanjutnya. Seperti itu mungkin Bu Sri. Baik, luar biasa ya Bunda. Berarti Ibu sudah paham kan ya tentang kompetensinya tadi, kemudian tahapan-tahapan kita ya. Jadi Ibu ini saya yakin ini berarti sudah siap ya untuk melakukan coaching ini kepada rekan sejawat. Yap, insya Allah siap. Amin. Oke. Saya persilakan Bunda untuk melakukan coaching. Baik, silakan. Baik, terima kasih Bu Sri. Assalamualaikum Bu, lagi sibuk ya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah ini lagi senggang kok Bu. Lagi senggang, nggak apa-apa. Gimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya ada sedikit masalah di kelas. Ada satu murid saya yang kurang suka sama matematika. Oh begitu. Apa yang membuat Ibu merasa kalau murid Ibu tidak suka dengan pelajaran matematika? Kalau setiap jam matematika dia selalu minta izin keluar. Ada-ada saja alasannya. Dan bahkan dia tidak masuk sekolah. Jikapun dia ada di kelas, dia tidak melaksanakan tugas-tugas yang saya minta. Oh begitu. Bu Tendri, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini, Bu Tendri? Saya ingin dia menyukai pelajaran matematika seperti pelajaran-pelajaran yang lainnya, Bu. Oh iya. Baik, menurut Ibu idealnya anak yang suka pelajaran matematika itu seperti apa ya, Bu? Menurut saya, anak yang suka matematika itu anak yang memahami konsep dengan mudah,
dan dia menikmati proses pembelajaran dengan nyaman, dengan aman, dengan bahagia, Bu. Oke, anak yang memahami konsep dengan mudah, kemudian menikmati proses dengan aman, nyaman, bahagia, mungkin seperti itu Bu Tendria. Oke, jika diskalakan dari rentang 1 sampai 10, menurut Ibu rasa suka anak tersebut terhadap pelajaran matematika berada pada rentang berapa ya? Menurut saya anak tersebut kalau diskalakan dia berada di angka 6, Bu. Oke, apa mungkin yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan skala rasa suka anak tersebut terhadap pelajaran matematika? Saya akan melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, Bu. Oke, baik. Apakah Ibu mempunyai ide atau gagasan untuk menumbuhkan kemauan atau rasa suka anak tersebut dalam belajar matematika? Saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi mungkin, Bu, di mana pada pembelajaran tersebut nantinya akan memetakan kebutuhan masing-masing murid saya. Kira-kira Baik. mungkin itu, Bu. Siapa? Ya, mantap. Siapa yang akan Ibu libatkan dalam hal ini? Saya akan melibatkan kepala sekolah saya, teman-teman guru, orang tua dari murid tersebut, dan murid itu sendiri, Bu. Oke, Ibu akan melibatkan kepala sekolah, teman-teman dari siswa itu, kemudian juga orang tua, ya? Ya, Baik. Bu, betul. Kapan Ibu akan melaksanakan rencana yang Ibu sebutkan tadi? Rencananya besok saya akan konsultasi dulu dengan kepala sekolah. Setelah itu saya baru akan menjalankannya, Bu. Baik Bu Tendri, apa yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan yang sudah kita lakukan kali ini? Baik, Bu. Dari kesimpulan yang dapat saya ambil dari percakapan kita kali ini, bahwa pada murid saya itu ada yang kurang menyukai matematika dan saya skalakan dia di angka 6. Langkah yang akan saya tempuh untuk mencapai nilai di atas angka 6, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Karena pembelajaran ini nanti saya dapat memetakan kebutuhan anak-anak saya sesuai dengan minatnya, sesuai dengan lingkungan belajarnya, sesuai dengan profil belajarnya. Nanti saya akan dapat mengetahui gaya belajar masing-masing anak bagaimana. Kira-kira begitu, Bu. Oke, luar biasa sekali Bu Tendri. Dari hasil percakapan ini, Bu Tendri ternyata sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang Ibu alami. Ya. Bagaimana Bu Terima Tendri? kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak. Ternyata hari ini saya sudah mendapat solusi untuk mengatasi murid saya. Ya, alhamdulillah kucing kita bermakna kali ini Bu Tendri. Oke. Sampai jumpa Bu Tendri. Lain kali mungkin saya yang akan minta bantuan Bu Tendri untuk terima kasih banyak, Bu. Insya Allah saya. Dengan senang hati. Sama-sama. Oke, Masya Allah, luar biasa. Baik. Ya. Sri ya.
Saya baru saja, ya alhamdulillah saya baru selesai melakukan coaching bersama Bu Tentri. Alhamdulillah. Saya melihatnya luar biasa ya, antara ibu dan kucingnya ini betul-betul apa namanya ya, udah cocok dah, mantap saya bilang luar biasa. Iya. Baik, Klop ya. luar biasa. Oke. Nah, saya boleh apa namanya bertanya sedikit lah Bunda ya, terkait dengan apa yang, karena pengamatan Boleh, silakan. belum selesai kan. Nah, jadi setelah Ibu Iya. melakukan coaching dengan Ibu Tendri, gimana perasaannya? Saya ingin tahu Perasaan saya, iya, perasaan saya setelah melakukan coaching dan berperan sebagai coach di sini ya luar biasa bahagia ya. Kemudian juga ada rasa bangga bisa bisa membantu kunci saya yaitu Bu Tendri menemukan sendiri solusi yang dari masalah yang beliau hadapi. luar biasa ya, berarti Ya, apa namanya, dari pemahaman Ibu tadi ya bisa membantu ya si seorang kuci ya bisa menemukan masalahnya. Nah, terkait dengan ya. kompetensi yang tadi Ibu ingin kembangkan ya. Tadi apa kompetensinya Ibu? Kesadaran. Kehadiran penuh atau presence. Oke, Ya. kehadiran penuh. Nah, dari kehadiran penuh itu apa namanya? Apa hasil yang Ibu dapatkan ya setelah Ibu melakukan coaching tersebut? Ya. Di sini tadi saya ingin sekali agar bisa mengembangkan kompetensi kehadiran penuh atau presence. Kehadiran penuh di sini maksudnya saya berusaha tadi di dalam percakapan itu sebagai coach berusaha menghadirkan diri saya secara utuh untuk membantu coach saya. Kemudian saya hadir secara utuh di sini, baik badan saya maupun pikiran, hati saya juga selaras dengan percakapan coaching yang sedang kami lakukan. Saya berusaha hadir seutuhnya untuk membantu coach saya menyelesaikan percakapan. Ya, seperti itu mungkin Bu Sri. Iya, memang harusnya seperti itu ya, supaya apa namanya kehadiran penuh kita itu loh ya, itu bisa apa namanya, itu merupakan awal ya, awal seorang coach bisa apa namanya membagikan chemistry lah antara coach dengan coach ya. Benar sekali. Iya. Iya. Berarti alhamdulillah ya hari ini Ibu sudah melakukannya dengan sukses. Bukan hanya hari ini saja, saya harap Ibu bisa melakukan coach pada rekan-rekan yang lainnya, Bunda ya. Ya, insya Allah Bu Sri. Baik, mungkin saya bisa apa namanya kita usai dulu percakapan kita hari ini, Bunda. Oke. Siapa tahu ada. Baik Bu Sri. Baik. Terima kasih Bu Sri. Iya. Assalamualaikum sudah bersedia menjadi observer. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.